Iya. Dapatkan santunan kecelakaan kerja, tapi dianggap sebagai meninggal biasa, ya. Karena ini harus dibedain, ya. Sudah itu, ya, impres ini juga diminta pertanggungjawabannya oleh Presiden, ya. Menteri apa yang diminta? Menko PMK, ya, Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan, Pak Muhadjir Effendi. Jadi beliau itu melaporkannya 6 bulan setelah ini kita jalankan. Jadi baik sewaktu-waktu bisa saja diminta oleh Presiden bagaimana perkembangan dari impres ini. Jadi makanya kami kemarin tuh sangat concern dengan pemerintah daerah, kemarin dengan Gubernur Sumatera Utara, Pak Edi Rahmayadi, karena ini sejalan dengan misi visi beliau, ya, menjadikan Sumatera Utara bermartabat. Begitu juga kami ke Kota Medan kemarin juga sudah sama, ya. Ini BPJM Sostek ini kalau karena program perlindungannya luar biasa juga bisa membuat Medan barokah. Ya, jadi sejalan semua lah. Dan alhamdulillah kami juga sudah sampai ke Banda Aceh, ya, ke Wali Nanggurunya juga sudah, ke Pak Nova selaku Gubernur Aceh juga kami sudah sampaikan ini, ya. Dan kami juga sudah melakukan audiensi dan sosialisasi kepada Kejaksaan Tinggi, ya. Kemarin sudah kami lakukan. Begitu juga dengan Kejaksaan Tinggi yang ada di Aceh. Jadi sinergitas ini sudah kami lakukan, ya. Ini sangat penting kami lakukan karena apa yang diminta oleh Presiden, instruksi ini sudah kami jalankan. Begitu juga dengan kami pada hari ini. Kami juga yang memohon kepada teman-teman media, mengundang teman-teman media untuk berkenan kiranya mendapatkan suatu pencerahan dari kami, apa sih maksud dari Impres nomor 2 tahun 2021 itu. Makanya pada hari ini kami sosialisasikan supaya kita sama dalam persepsinya menyampaikan kepada para jaminan kehilangan pekerjaan ini bagaimana implementasinya di lapangan? Kami tentunya kami implementasikan kepada seluruh peserta BPJM Sostek yang ada di Sumatera Utara dan Aceh. Itu menjadi tanggung jawab dari kami tentunya kepada kepala-kepala kantor cabang, ya. Karena di Kanwil ini kita ini sebagai koordinator, ya, koordinasi saja nggak bisa melakukan kegiatan langsung ke lapangan yang berkaitan dengan pihak perusahaan atau pemberi kerja, karena pemberi kerja itu tentu sebagai jembatan ataupun yang melindunginya adalah kantor cabang BPJM Sostek itu sendiri. Dan ini juga menjadi kewajiban dari kantor-kantor cabang itu untuk mensosialisasikannya. Supaya apa? Supaya mereka tahu, jangan nanti, loh kenapa ini dapat, kenapa ini nggak dapat. Ternyata ada hal-hal persyaratan yang belum terpenuhi. Makanya itu ini kami lakukan seterusnya, terutama kepada teman-teman media, ya. Karena ada jaminan kehilangan pekerjaan ini memang bisa saja tidak diberikan. Karena apa? Karena persyaratannya, ya, katakan pertama ini boleh dia umpamanya 3 program mutlak, dia harus dapat jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan hari tua. Nanti setelah 6 bulan ke depan dia nggak boleh lagi, itu harus dia masuk yang namanya program jaminan pensiun dan jaminan kesehatan. Nah, ini harus lengkap dia seperti ini, baru itu nanti akan didapatkan. Nah, ini supaya tidak ada miss di antara kami badan penyelenggara dengan peserta, makanya harus kami sosialisasikan, ya. Ini kami lakukan secara terus-menerus. Kami punya deadline waktu sampai dengan bulan Agustus. Semuanya sudah tersosialisasikan kepada peserta kami, ya, terutama yang di perusahaan-perusahaan itu. Nanti juga kita akan melakukan sosialisasi kepada serikat pekerja dan serikat buruh. Kita akan sampaikan juga kepada mereka sebagai perwakilan dari buruh itu sendiri. Ya, melindungi pekerja yang ada di Indonesia. Pekerja di Indonesia ini ada penerima upah, bukan penerima upah, pekerja migran Indonesia, dan juga jasa konstruksi. Jadi kalau nanti ada penerima upah itu formal lah, bukan penerima upah informal, itu yang biasanya awam lebih memahami itu, ya. Kenapa ini timbul, ya, dikeluarkan oleh Presiden instruksi ini? Karena Presiden ini kepingin, ya, negara ini kepingin bahwa pekerja yang ada di Indonesia ini semuanya mendapatkan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan. Jadi dioptimalkan. Bagaimana cara mengoptimalkannya? Beliau itu memerintahkan, menginstruksikan kepada seluruh menteri tanpa terkecuali, plus Jaksa Agung, dan juga seluruh gubernur di Indonesia, seluruh bupati, dan seluruh wali kota. Jadi masing-masing pemerintah daerah ini berperan, ya, meningkatkan perlindungan jaminan sosial.
Yang ditingkatkan itu bukan saja dalam segi jumlahnya, tetapi pelayanan jam sostek juga harus ditingkatkan. Jadi harus berimbang ya, seperti itu ya. Kami ya saat ini menangani ya peserta-peserta itu ada yang dari non ASN. Jadi kenapa pemerintah itu di situ? Pemerintah itu juga menjaminkan, memberikan perlindungan kepada non ASN-nya ya, kepada BP Jam Sostek. Alhamdulillah ini sudah berjalan sampai dengan aparatur desa ya, aparatur desa, dan juga relawan-relawan yang bekerja di, katakan sebagai relawan COVID-19 itu kita berikan juga perlindungan ya. Jadi ada kekhususan kalau petugas medis yang ada di COVID-19 termasuk relawannya yang menangani COVID itu, kalau ada suatu risiko yang menyebabkan dia itu adalah, mohon maaf, meninggal, itu termasuk dalam kategori kecelakaan kerja. Bukan karena diserang virus COVID-19 ya, kalau memang dilihat itu adalah penyakitnya, tetapi itu bukan dianggap penyakit, tetapi itu karena dia berada di lini paling depan, itu diberikan perlindungan jam sostek oleh BP Jam Sostek. Tapi ini kepada relawan medis COVID-19 ya. Tetapi bagi pekerja yang ada di pabrik-pabrik, katakan di pemerintahan, 1,5 juta per bulan.